mahasiswa mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri. Hari ini kita akan mengikuti kuliah dengan topik presentasi diri. Tentang presentasi diri ini, atau bahasa Inggris kalau misalnya kalian browsing, self presentation, ada juga yang mengatakan self introduction, self promotion, ya. Tapi secara luas ini adalah presentasi diri atau self presentation yang tentu kalian mesti bersiap ketika nanti ataupun sedang menjalani masa perkuliahan di mana ada presentasi, ada penampilan, ya, perseorangan terhadap apa yang dikerjakannya, tentu akan diperlukan performa yang baik. Jadi rencana untuk tindakan pengembangan diri berdasarkan konsep dirinya. Jadi setiap orang akan berbeda-beda, akan tidak sama. Jadi semua tergantung dari latar belakang masing-masing, pendidikan maupun barangkali juga latar belakang keluarga, ya. Mungkin seseorang individu berasal dari kedua orang tua yang karakternya berbeda-beda, ya. Ada yang confidence, ada yang mungkin tidak, atau mungkin yang pemalu, begitu ya. Nah, kemudian kalian juga akan melakukan self map. Jadi pemetaan diri. Saya ini potensinya apa? Karakter saya seperti apa? Gitu. Nah, jadi pada topik mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing untuk mendeteksi potensi dengan cara sekaligus untuk mencoba melatih performa untuk presentasi diri, ya. Nah, konsep diri, ya, jadi self concept. Setiap orang, setiap mahasiswa sejak kecil maupun dosen itu memiliki konsep yang di masa yang akan datang, ya, ketika dia tumbuh, dia akan punya gambaran, oh dia orang seperti ini loh, gitu. Nah, self concept is our perception. Dia adalah persepsi kita atau gambaran terhadap kebisaan kita atau keunikan kita. Ya, meskipun pada awalnya konsep diri itu bisa umum, ya, karena masih muda, masih belia, gitu ya, masih umum, ya, belum menjurus kepada satu bidang kesukaan tertentu, dan ini masih bisa diubah, masih bisa bergonta-ganti, gitu. Seperti hobi misalnya, mungkin tahun ini hobinya basket, mungkin tahun depan hobinya menggambar atau video game atau apapun. Itu masih bisa berubah, masih bisa diubah atau mengubah sendiri, mandiri, sesuai dengan perkembangan waktunya, perkembangan zaman. Seseorang individu akan bertumbuh dan usia, gitu, semakin matang, ya, dengan berbagai macam paparan. Nah, persepsi diri ini kemudian akan lebih terorganisir, akan lebih detail, ya, dan menjadi lebih spesifik. Karena layaknya seleksi alam, yang kira-kira bisa dilakukan dia akan jalanin terus. Tapi kira-kira yang tidak, atau sulit, atau kemudian dia tidak interest, gitu ya, dia akan tinggalkan, dia akan fokus pada bidang yang dia bisa, ya, dia suka. Ini menurut Pastorino dan Doyle Portillo di tahun 2013. Itulah konsep diri. Gitu. Kemudian konsep diri adalah pandangan atau dan perasaan kita tentang diri kita
Ya, persepsi ini tentang diri ini boleh bersifat psikologi, ya, sosial maupun fisik. Nah, untuk proses terbentuknya konsep diri, pertama kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Oh, saya mau nampak dilihat sebagai jagoan judo, ya, misalnya orang pengen lihat gitu ya. Seperti itu pengen tampilnya. Yang kedua, prosesnya adalah kita akan membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Ya. Pertama tampak, bagaimana menilai, ya, penampilan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami perasaan yang bangga atau justru kecewa dengan bayangan tadi, dengan gambaran tadi. Nah, ini menjadi hal yang penting ya dalam proses terbentuknya konsep diri. Kita sudah betul belum mengkonsep diri kita? Apakah kita mau dikonsep seperti yang memang itu, seperti itu gitu. Misalnya contoh, kalau saya boleh contohkan diri, karena saya seorang dokter, saya dokter bedah, ya tentu saya ingin tampil sebagai dokter bedah yang dikenal dengan karya atau apa yang saya kerjakan. Saya mencoba menambahi, membubuhinya dengan nuansa teknologi. Oleh karena itu, saya harus menyiapkan beberapa karya gitu ya, sebagai pendukung konsep diri saya, sehingga muncullah beberapa teknologi informasi dan komunikasi bidang keilmuan bedah yang saya ampu. Nah, disitulah kemudian muncul konsep diri tentang seorang saya, ya. Bukan hanya untuk dipuji, ya, mungkin hal yang terakhir yang terpikirkan, tapi paling tidak kita atau saya memulai untuk mengkonsep diri saya seperti apa. Demikian juga teman-teman nanti mahasiswa, konsep dirinya seperti apa, gitu. Ya. Nah, to find yourself, think for yourself. Jadi untuk menemukan konsep diri kalian masing-masing, coba pikir sendiri, pikir dulu. Makanya kenapa di awal saya sempat nanti kalau pakai nama Zoom, ya, tolong rename dengan nama dan bidang yang menjadi passion. Misalkan Niko Basudidaya, Street Health Tech misalnya. Yang lain juga bisa, ya. Artinya kita harus berpikir kira-kira saya mau kemana nih, ya, gitu. Macam-macam, tidak harus sama. Dan itu tidak ada yang salah. Tinggal kita akan mengarahkan kira-kira tepat tidak, ya, sesuai juga dengan harapan atau visibility-nya, ya, seperti apa. Nah, seperti ini lingkaran kita mencari tahu, ya, perilaku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita karyakan, ya. Melihat respon dari orang lain seperti apa. Oh, bagus. Oh, perlu ditingkatkan. Oh, ini perlu ditambahkan referensi. Oh, perlu diubah warnanya dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memiliki respon psikis kita. Oh, kira-kira kayaknya tepat nih. Ini saya ubah warnanya menjadi ini. Oh, ini saya harus tambahkan nuansa lain yang ini supaya lebih kuat. Itu akan menambah konsep kita, konsep diri kita. Dan memang tepat rasanya mendapatkan masukan atau input dari orang lain, karena orang lain lah yang akan juga ikut menilai kita selain kita diri kita sendiri. Jadi jangan juga kita menilai diri kita sendiri dan menganggapnya cukup. Ya pasti ada atau banyak kurangnya. Ya. Konsep diri, ya, ini bisa merupakan sebuah personal identity, identitas personal kita, ya, menjadi keakuan kita, ya, self perception, ya, self dignity, self thoughts, ya, pemikiran terhadap diri kita sendiri,
dan berhubungan juga dengan identitas sosial. Jadi diri kita ini punya identitas sendiri, ya, diri sendiri, dan identitas sosial. Nah, yang kita konsep ada self-concept adalah diri kita sebagai individu, ya, independent individuals with social identity. Apa yang kita mau tampak, kemudian dinilai di mata masyarakat. Dan itu perlu dikonsep, bukan muncul dengan sendirinya. Nah, untuk membangun konsep diri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah sosial. Seperti apa sosial, ya, melihat kita. Karena memang seperti saya tadi bilang, ada gambar anak kecil from general, ya, dia belum fokus, kemudian dia akan tumbuh sesuai dengan usia, nama matang, ya, nama mature, ya. Apakah si anak ini sudah dapat pemikiran, pendiam, anak pendiam, gitu. Nah, kalau si anak ini kemudian tidak kita dorong untuk coba lebih talkatif, gitu, ya dia akan berhadapan dengan sosial yang menilai dirinya silent, individual, gitu. Lebih banyak menerima, lebih banyak mengikuti, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, pendidikan menjadi unsur penting dari pengembangan kompetensi dari individu. Misal, si anak masuk ke bidang hukum, gitu, atau sosial politik misalnya, yang dituntut banyak diskusi, banyak interaksi, membahas kasus, membahas kasus cerita yang update, misalnya minyak mahal, ya, meningkat dan tidak ditemukan di masyarakat sehingga menjadi tinggi. Ketika individu itu kemudian masuk ke dalam bidang itu, dia harus mengeluarkan pendapatnya yang akhirnya menjadi kompetensinya, bahwa dia kompeten untuk menganalisis masalah dan juga mengutarakan solusi. Kemudian affect itu apa yang dirasakan, apa yang ditampilkan, ya, kira-kira seperti apa? Apakah emosional, gitu, apakah dia bisa wise saja dengan kemudian mencoba menyelesaikan problem itu juga, gitu. Kemudian fisik, ya, fisik bisa jadi merupakan sebuah penampilan, ya, penampilan bisa penampilan fisik ataupun juga kaitannya dengan affect, ya, karakter emosional, ya. Kemudian akademik, ya, ini kaitannya kompetensi dengan akademik, karena akademik akan membangun kompetensi. Tapi akademik yang formal biasa dari sekolah kita sejak kecil, ya, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, ketika kuliah ini tentu ada beberapa hal yang lagi yang bisa ditambahkan, seperti course yang certified apa, gitu, ya. Misalnya kalau bidang hukum, ya ada course untuk mediasi misalnya, atau notaris misalnya, macam-macam, ya. Jadi itu menjadi konsep diri orang yang menempuh akademik, gitu. Kemudian yang keenam adalah family, keluarga, dan keluarga ini menjadi satu hal yang utama karena dari awal seperti apa bibitnya, gitu. Nah, bibit si individu ini seperti apa? Apakah orang yang dilahirkan pada lingkungan yang confident, atau justru kebalikan, orang yang selalu tidak memiliki peran besar. Ya, jadi ini akan membentuk konsep diri seseorang. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, mendapatkan instruksi dari PJMK untuk kemudian kalian membentuk kelompok yang sudah saya beri informasi pagi ini, kelompok yang terdiri dari 7 sampai 8 orang.
Dan kemudian pada kelompok itu saya akan menjadi fasilitator saja, tapi dari kelompok itu akan menuliskan siapa diri Anda. Ya, tentunya kalian harus mengenali diri Anda siapa, seperti apa, ya, dan masukkan juga bagian konsep diri yang orang lain boleh tahu. Nah, komunikasikan ya tentang diri Anda masing-masing pada teman Anda, lakukan bergiliran ya pada sebagian teman yang ada di kelas ini. Nah, Anda akan mengenal teman Anda ya. Ini tadi ya yang berlaku pada 3 mata kuliah semuanya ya, berpikir kritis, kolaborasi, ilmuwan, dan komunikasi mengenal diri. Untuk kelompok nanti tolong di-share pada saya supaya saya bisa mengamati. Dan oh iya, berasal dari berbeda fakultas kita rekomendasikan. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini konsep diri saya yang sudah saya bangun. Mungkin artinya untuk kalian juga sambil belajar. Sebelumnya saya akan memutarkan satu lagi sebuah video ya yang menurut saya baik untuk kita lihat bersama. Today, we're going to talk about self-presentation. Self-presentation is how we perceive ourselves, whether that be in front of others or when we're alone. The fascinating thing about people is how different our self-presentation can be. How we behave when we are alone can contrast to how we behave around others. Why do we behave differently? It's partially due to something called the comfort zone. While you might make your own decisions about what comfort zone means to you, generally, our comfort zone is the state where we feel as though we can do whatever we want while not being criticized or dealing with anxiety. It can be divided into a zone of privacy or a zone of familiarity. In the zone of privacy, we feel alone and secure with no one to judge us or watch us. In the zone of familiarity, we feel secure and have a sense of comfort and trust with the people around us. In this zone, you don't necessarily feel shame or guilt if you do socially unacceptable things. Often, this zone is full of your friends and family who have come to accept you for who you are. Feelings such as embarrassment, anxiety, or shame come when you're, you guessed it, out of your comfort zone. These zones like to dictate how we present ourselves. Knowing which zone you're in is very important when it comes to physical interactions with another person. People are concerned with the impression they give to others. For example, even if a couple were to fight all the time in the private zone of their own home, they will most likely not do that in public. This way, it does not draw unwanted attention to them, and it gives a more positive impression. This is a form of self-presentation. Self-presentation is a set of methods and strategies we use selectively to apply in situations to shape and enhance or change our self-image to others. This can be conscious or unconscious. Sometimes your personality can be accurate, but sometimes it can be misleading. We typically have 2 goals in mind when it comes to figuring out how to act, dress, and talk: strategic self-presentation and self-verification. Strategic self-presentation is when you will manipulate how you perceive yourself to different people. Many people use this in order to gain sympathy or even approval from others. Edward E. Jones coined the term ingratiation, which means we behave a certain way to be liked or to satisfy a target audience, just so that we are able to get praise for our actions later on. Another self-presentation behavior most people do is self-promotion. This means that you will boost your awards of your positive traits and disregard your failures and negatives. This is a common way people use self-presentation to their benefit in the job market. However, self-presentation can't be too in your face. When people want to be liked, they will talk highly about themselves. But if no one is acknowledging them, then that person might resort to degrading others. Self-presentation needs to have a tactic to keep it subtle, or else people will think you are arrogant and self-absorbed. Self-verification is a little different. This means that we want people to perceive us how we perceive others. Psychologist William Swan says that we are passionate to prove to others how we behave.
If society labels us one thing and we believe it, that proves to be an accurate description of our personality. But if society labels us as something negative or something that we might not think is true about our personality, we will go far lengths to prove it wrong. Most people do not want to know or learn about their flaws. They would rather reflect and learn from their positive ones. Even though we want to leave a good impression, we also want an accurate representation of our behavior and personality. There's nothing worse than being told we're something we're not, and there's nothing better than having people know us for who we really are. This is why we like to cherish those in our comfort zone. We don't need to worry about self-presentation or self-verification. Make sure you like this video. Ya, itu tadi video dari Psych to Go yang saya apresiasi sekali. Artinya kita bisa belajar juga dari literatur, video literatur dari keilmuan yang lain, ya, dari institusi lain. Jadi silakan mahasiswa untuk kemudian melanjutkan. Kita akan diskusi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.